Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kita masuk pada pertemuan kelima, bagaimana kita menciptakan inovasi, nilai, dan kelincahan strategi atau biasa kita sebut sebagai agile strategy. Ya, ini adalah topik-topik yang hari ini sangat relevan dalam rangka kita melakukan persaingan bisnis di era yang persaingannya sangat ketat ini. Nah, baik saudara-saudara, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya inovasi dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, menjelaskan manajemen berbasis nilai atau value-based management yang diciptakan oleh McKinsey. Kemudian menjelaskan pentingnya agile strategi dalam persaingan hyper competition hari ini. Ya, kita mulai terlebih dahulu terkait dengan inovasi. Nah, di sini kita lihat dalam pasar, baik lokal maupun internasional, sebenarnya kita sama-sama membutuhkan yang namanya pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan jaringan, pertumbuhan pasar, dan sebagainya. Nah, terutama kalau untuk perusahaan-perusahaan yang ekspansif ke luar negeri, multinasional, mereka harus memahami bagaimana tren pasar yang ada dan tren pasar di negara yang akan dimasukinya. Sehingga untuk mengamati hal tersebut, kita perlu melihat melalui yang namanya online social network, kemudian layanan-layanan berbasis web, agar kita selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia lain. Nah, dalam konteks bisnis, inovasi dan penggunaan teknologi ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam era persaingan hypercompetition. Terutama Anda lihat dalam teknologi smartphone, bagaimana smartphone sangat membutuhkan yang namanya perubahan-perubahan yang mendasar, sehingga dia sangat membantu kehidupan masyarakat di masa mendatang. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan beberapa teori yang kita sebut. Yang pertama, difusi inovasi. Apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi adalah proses penetrasi pasar dari produk dan layanan baru yang didorong oleh pengaruh sosial, yang mencakup saling ketergantungan di antara konsumen yang mempengaruhi berbagai pelaku pasar dengan atau tanpa pengetahuan eksplisit dari mereka. Nah, pada prinsipnya, teori difusi ini merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu budaya di masyarakat. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan hari ini namanya media sosial. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan media sosial sekarang bisa dilakukan live, kemudian kita bisa melakukan perdagangan melalui media sosial tersebut, seperti misalnya TikTok Live dan seterusnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Meskipun demikian, konsumen itu selalu merasa belum terpuaskan, sehingga kita perusahaan harus banyak investasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mengembangkan produk dan layanan jasa yang kita berikan. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu menciptakan value bagi konsumen. Nah, interaksi antara perusahaan dan konsumen yang cepat ini menjadi dasar terciptanya value. Karena kita ketahui di awal-awal dulu kita berkuliahan, value itu kan perbandingan antara benefit sama cost yang dikeluarkan konsumen. Konsumen akan merasa produk Anda memiliki value yang cukup tinggi, bila mana benefit yang dirasakan mereka sangat tinggi, sementara cost dengan standar. Jadi benefit tinggi, cost standar, atau dengan cost minimal dia mendapatkan benefit yang standar, ya. Nah, kemudian dalam rangka penciptaan nilai, kita perlu memanfaatkan dan mengetahui tentang resiko-resiko, transparansi dan akses apa saja yang dapat mengarah pada praktek dalam penciptaan nilai. Loh, kenapa ada risiko? Karena begini Bapak Ibu,
Bapak Ibu ketika menambahkan suatu value pada produk, suatu manfaat pada produk, itu ada risiko, yaitu peningkatan biaya. Apakah pemberian penambahan manfaat ini dirasakan memberikan value bagi customer? Jangan-jangan Anda memberikan banyak manfaat sehingga cost-nya begitu besar, namun konsumen tidak merasakan dia membutuhkan hal itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, sehingga kita harus ketika melakukan penambahan sesuatu, mempertimbangkan berbagai hal ini dalam rangka menciptakan nilai. Nilai bagi siapa? Tentu saja nilai bagi pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan konsep misalnya Khalifa. Dia membuat laporan tentang kompleksitas dan kekayaan konsep nilai pelanggan. Ada 3 model, yaitu dinamika nilai pelanggan yang dipertukarkan, dan bagaimana kita membangun nilai pelanggan. Nah, menempatkan pikiran ke dalam konsep nilai pelanggan adalah alat yang sangat berharga kita ketika perusahaan mempertimbangkan desain layanan baru. Tadi, seperti yang saya sebutkan, jangan sampai kita menambahkan fitur-fitur modern pada layanan barang atau jasa kita, namun ternyata itu hanya menambah cost. Bagi konsumen tidak melihat itu value yang bermanfaat bagi dia. Sehingga konsep nilai pelanggan dan desain layanan baru ini menimbulkan inovasi yang penting. Nah, istilah inovasi sendiri dikemukakan pertama kali oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1934. Nah, mungkin sebaiknya kita harus bedakan terlebih dahulu. Ada istilah creativity, ada design thinking, dan inovasi. Kemudian ada istilah inovasi dan invention, innovation dan invention. Kalau invention itu penemuan-penemuan baru. Sementara inovasi dia melakukan perubahan-perubahan atas invensi yang telah ada. Itu beda invention sama inovasi. Terus pertanyaannya, terus apa sih beda antara inovasi, kreativitas, dan design thinking? Coba kita lihat sebentar. Kalau kreativitas itu kemampuan kita untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik. Sementara proses berpikirnya bisa saja bersifat intuitif dan spontan. Fokus pada pengembangan ide kreatif tanpa dibatasin apapun. Maksudnya apa tanpa dibatasi? Artinya pokoknya ide kita gila-gilaan gak masalah. Tidak perlu dibatasi loh. Nanti kalau kita bangun seperti itu kosnya berapa? Jangan dulu berpikir seperti itu ya. Pokoknya kembangkan ide-ide kreatif. Nah, terus yang keempat, tidak selalu memerlukan struktur atau metodologi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kelima, kita lihat, sebentar saya coba keluarkan Anet. Hasilnya dapat berupa karya seni, musik, sastra, atau lainnya. Itu kreativitas. Kemudian ada istilah di antara kreativitas dan inovasi, namanya design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Fokusnya pada pemahaman kebutuhan pengguna. Apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna? Dan biasanya ketika kita berbicara tentang design thinking, konsep yang paling sering dipergunakan adalah model Stanford yang kita sebut EDPT. Apa itu? Empati, define itu definisi, kemudian idea, kemudian prototype, and test. Juga disingkat EDPT. Empati, define, idea, prototype, dan test. Atau di sini bahasa Indonesianya empati, definisi, ideasi, prototype, dan pengujian. Empati itu apa? Empati itu kita memahami apa sih kebutuhan konsumen tersebut. Dari empati tersebut kita definisikan, oh kemarin kita berempati ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam hal misalnya transportasi. Transportasi sekarang semakin mahal dan sebagainya. Nah, kita definisikan, berarti kita nanti akan mengembangkan produk apa? Itu definisinya.
Nah, kita mengembangkan produk transportasi yang murah bagi konsumen, misalnya. Terus kita lakukan ideasi. Kita ciptakan ide mobil listrik, motor listrik, dan sebagainya. Setelah ada ide, oke, katakan kita buat motor atau mobil listrik, maka kita kembangkan prototipenya. Setelah prototipe kita buat, kita uji ke pasar. Gimana nih? Nanti pasar akan merespon. Oh, produk ini, mobil atau motor listrik ini kekurangannya begini-begini. Itu mereka akan sebutkan. Ini yang disebut dengan model Stanford. Yang kita sebut metodologi design thinking. Nah, yang keempat berorientasi pada solusi yang inovatif dan efektif. Yang kelima digunakan dalam perencanaan produk, layanan, dan pengalaman. Nah, sekarang kita beralih kepada inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi adalah penerapan ide-ide baru untuk menciptakan nilai tambah. Tadi kan kita sudah buat tuh kreativitas, ide-idenya dikembangkan. Nah, sekarang ide-ide itu akan kita terapkan. Itu namanya inovasi. Nah, dalam inovasi kita menggabungkan kreativitas dengan implementasi praktis. Maksudnya apa? Mungkinkah ide-ide yang tadi kita buat gila-gila itu mungkinkah dikembangkan dan diterima oleh masyarakat? Nah, ini sudah ranahnya inovasi. Nah, kita lihat apa? Fokus pada perubahan positif dan peningkatan. Incremental. Beda dengan invention atau penemuan baru. Kalau penemuan baru totally different. Jadi kita menemukan sesuatu yang berbeda dari yang ada saat ini. Sementara inovasi kita pada continuous improvement. Peningkatan secara gradually. Nah, kemudian dapat berupa produk, layanan, proses atau model bisnis baru. Dan yang kelima, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, kita tadi punya ide gila, ya, ide luar biasa ketika kita melakukan kreativitas. Nah, bagaimana dengan biayanya? Bagaimana dengan teknologi yang dipergunakan? Nah, itu semua kita pertimbangkan dalam membuat inovasi. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, kreativitas itu adalah kemampuan menghasilkan ide baru. Sementara design thinking adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan inovasi adalah penerapan ide-ide baru untuk menciptakan nilai tambah. Ini konsep yang harus kita pahami sebelum kita masuk lebih dalam. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Nah, model inovasi menyediakan kerangka kerja terperinci untuk mengidentifikasi, memajukan, dan menerapkan ide. Nah, salah seorang sosiolog Inggris namanya Roy Rothwell itu kita anggap sebagai pelopor dalam inovasi industri. Dia membuat kontribusi yang cukup signifikan dengan mengembangkan 5 generasi inovasi. Jadi inovasi itu ada tahapannya. Nah, di sini si Rothwell ini membuat 5 generasi inovasi. Dia gambarkan seperti itu nanti di halaman berikutnya. Nah, temuan dari Rothwell ini disebut sebagai model inovasi deskriptif seperti yang ada di halaman berikutnya. Nah, model inovasi ini kenapa penting? Hal ini penting untuk menciptakan strategi manajemen inovasi dalam bisnis perusahaan. Kita lihat model Rothwell-nya bagaimana ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Sebentar, saya mau keluarkan EndNote, more EndNote. Oke, nah di sini kita lihat pada generasi pertama dikenal sebagai model teknologi push. Nah, apa itu maksudnya teknologi push? Perusahaan mengembangkan teknologi di dalam perusahaannya, kemudian baru dibawa ke market. Kalau kita buat dalam gambar seperti ini. Sebentar, kita cari. Ada satu gambar yang, nah ini teknologi push. Jadi perusahaan membuat kemudian dimasukkan ke pasar. Nanti pasar yang akan menilai dan memberikan masukan-masukan apa yang harus diimprove. Yang kedua, ini generasi pertama berkembang sejak tahun 1950-an. Nah, pada generasi penerap pertama ini,
perusahaan melakukan pengembangan produk melalui R&D di dalam perusahaan hingga mampu dihasilkan produk kemudian dipasarkan, ya. Nah, generasi kedua kebalikannya, need pool atau market pool yang berkembang pada tahun 1960-an. Nah, generasi kedua ini berfokus pada merespon kebutuhan dari market. Gambarnya seperti ini. Kita paham market ingin apa sih? Nah, itu kemudian informasi tersebut diterima oleh perusahaan, kemudian diolah menjadi temuan inovasi baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian berikutnya adalah coupling model generasi ketiga. Nah, coupling model ini memperbaiki kelemahan pada generasi satu atau kedua. Nah, generasi tiga ini menggabungkan antara R&D dalam perusahaan dan aspek pemasaran yang berhubungan dengan pelanggan kita. Nah, model generasi ketiga ini menggabungkan antara teknologi pull dan market push. Jadi, pada intinya dia berusaha membuat sesuatu produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan biaya yang cost yang dapat ditekan. Jadi di sini konsumen berpartisipasi dalam memberikan informasi apa sih kebutuhannya. Nah, ini gambar ketiga, coupling model, ya. Berikutnya yang keempat adalah integrated. Nah, ini coupling model. Ketika perusahaan menghasilkan produk sampai komersialisasi produk, di situ bagian pemasarannya memberi informasi ini loh yang dibutuhkan. Sehingga ini bukan metode satu arah seperti pada generasi satu atau generasi dua, tetapi ini generasi ketiga ini adalah generasi yang saling berinteraksi. Nah, generasi keempat disebut integrated model. Nah, generasi ini berbeda dengan generasi ketiga yang sifatnya sekuensial atau berurutan menjadi proses yang paralel. Gambarnya seperti apa? Kita lihat gambarnya. Nah, ini semua aspek pemasaran dan pengembangan produk itu dilakukan bersama-sama. Tidak berjalan sekuensial, tetapi bersama-sama. Pemasaran berjalan, penelitian berjalan. Pada saat yang sama ketika ada masukan dari teman-teman pemasaran, langsung disampaikan kepada bagian R&D sehingga dilakukan improvement dan seterusnya. Nah, generasi kelima perkembangan inovasi ini disebut sebagai network model, model berjaringan. Model berjaringan ini fokus pada distribusi proses jaringan yang efektif. Model ini menekankan bagaimana perusahaan mendapatkan fleksibilitas dan meningkatkan kecepatan pengembangan inovasi tersebut. Ya. Jadi model generasi ini memiliki sistem jaringan terintegrasi untuk menggabungkan faktor eksternal dan internal. Jadi dia mempertimbangkan internalnya inputnya seperti apa, sementara eksternalnya seperti apa. Diintegrasikan. Ya. Ini generasi kelima. Nah, ini modelnya generasi kelima yang hari ini berjalan. Ada input eksternal, ada input untuk internal, semua dipertimbangkan. Nah, di sini menjadi proses untuk menciptakan inovasi. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut hari ini, model inovasi masuk pada open innovation model. Nah, open innovation model ini artinya inovasi kita sifatnya terbuka. Sebagai contoh, ketika Android, ya, Android ini dipergunakan pada platform handphone, seluruh handphone sebagai pesaing iOS. Nah, di sini Android itu mengembangkan platform dasar. Kemudian nanti perusahaan-perusahaan lain bisa membuat aplikasi-aplikasi yang kompatibel, melengkapi program-program yang ada di Android. Jadi Android platform dasarnya kemudian dikembangkan inovasi-inovasi WhatsApp, kemudian media sosial dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dapat dimanfaatkan oleh handphone. Nah, model inovasi terbuka ini menggunakan aliran masuk dan keluar pengetahuan yang disengaja untuk mempercepat inovasi secara internal sekaligus memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal tersebut. Jadi perusahaan tidak hanya mengembangkan diri. Dulu iOS sifatnya closed innovation.
Tetapi kemudian seiring perkembangan zaman, dia menjadi open innovation. Orang boleh membuat program-program yang kompatibel dengan apa itu iOS, tetapi harus mengikuti syarat-syaratnya. Basis perkembangan yang terjadi hari ini, ya. Nah, model inovasi ini dapat terlihat model seperti ini, ada dasar teknologi internal, ada dasar teknologi eksternal, kemudian bagaimana kebutuhan pasar saat ini, kebutuhan pasar mendatang. Nah, semua ini berorkestrasi secara bersamaan dalam rangka mengembangkan produk-produk yang inovatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita beralih. Ada peneliti lain, namanya Henderson dan Clark. Ini mengembangkan model inovasi, di mana dia membagi menjadi dua kuadran utama. Sumbu X-nya adalah konsep inti, sumbu vertikalnya adalah keterkaitan antar konsep inti dan komponen. Di mana ada yang tidak berubah, ada yang diperkuat, ada yang terbalik. Nah, di sini akan membentuk menjadi 4 kuadran: inovasi bertahap, inovasi modular, inovasi radikal, dan inovasi arsitektur. Nah, apa itu dari masing-masing inovasi itu? Nah, inovasi incremental itu adalah inovasi dengan cara meningkatkan komponen yang sudah ada. Dengan kata lain, inovasi incremental ini peningkatannya gradual, tidak melakukan perubahan secara mendasar. Contohnya layanan yang sudah ada ini terus ditingkatkan kualitasnya supaya antrian lebih cepat dan sebagainya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah inovasi radikal. Inovasi radikal adalah inovasi dengan melakukan perubahan secara keseluruhan, baik komponen maupun sistem yang ada. Inovasi secara radikal jarang ditemukan di lapangan karena nanti ini menjadi invention nantinya, ya. Kemudian ada inovasi modular, modul-modul. Nah, inovasi ini dengan melakukan perubahan pada komponen-komponennya saja. Namun sistem utamanya tetap ada. Contohnya inovasi modular itu bus. Chassis bis dari dulu sampai saat ini tetap sama chassisnya. Tapi modelnya berkembang. Sekarang ada double decker dan sebagainya. Nah, itu namanya inovasi modular. Kemudian ada inovasi arsitektur. Inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalamnya tanpa harus merubahnya. Nah, jadi ini sistemnya yang di-improvement. Kalau tadi modular itu sistemnya tetap, komponennya yang berubah. Sementara inovasi arsitektur, sistemnya dikembangkan, komponennya ini tetap dipakai. Nah, itu bedanya keempat inovasi tersebut. Nah, inovasi itu nanti akan berdampak pada nilai yang dirasakan oleh konsumen. Nah, di sini kita masuk pada bagian kedua. Apa itu value based management? Nah, value based management dikembangkan oleh McKinsey. Filosofinya adalah manajer berfokus pada penciptaan, manajemen, dan pengukuran nilai perusahaan. Jadi semua kegiatan kita itu akan dinilai dengan memberikan manfaat atau tidak, memberikan value atau tidak. Nah, di sini penggerak utama adalah setiap variabel yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, kita lihat setiap aktivitas itu. Apakah ini memberikan nilai tambah bagi konsumen kita atau tidak? Kalau tidak, maka itu akan kita papras, kita kurangi, ya. Nah, kita lihat berikutnya ada 4 proses manajemen penting yang secara kolektif mengatur penerapan value based management. Pertama apa? Sebuah perusahaan atau unit bisnis mengembangkan strategi untuk memaksimalkan nilai. Yang kedua, menerjemahkan strategi ini ke dalam tingkat kinerja, target kinerja jangka pendek, jangka panjang yang ditentukan dalam kaitannya dengan penggerak nilai utama. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil selama tahun depan untuk mencapai target tersebut. Yang keempat, menempatkan pengukuran kinerja dan insentif dalam rangka
mendorong karyawan untuk mencapai tujuan kita. Nah, keempat proses ini menjadi satu kesatuan, baik di tingkat fungsional, unit bisnis, dan korporasi. Nah, jadi tujuan kita semua di dalam organisasi adalah bagaimana kita memberikan penciptaan nilai. Jadi kalau secara sekuensial, bagaimana bagian pembelian dapat memberikan nilai bagi teman-teman di proses berikutnya, yaitu manufakturnya, proses operasionalnya, pakai produksinya. Nah, terus bagaimana teman-teman produksi bisa berkontribusi memberikan nilai agar produk-produknya bisa bermanfaat bagi teman-teman di pemasaran dan seterusnya. Nah, terus berikutnya yang hari ini menjadi tren adalah agile strategy, yaitu strategi kita harus lincah. Lincah, mengapa harus lincah? Karena perubahannya begitu cepat dan perusahaan hari ini dituntut untuk beradaptasi dan bersifat fleksibel terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik perusahaan yang kita sebut agile, yaitu perusahaan yang lincah, berpusat pada pelanggan dan berfokus pada menanggapi perubahan kebutuhan, keinginan dan permintaan audiens mereka. Nah, di sini di sektor telekomunikasi terutama penghasil handphone itu sangat terasa sekali bagaimana mereka dengan mudah mengeluarkan model-model baru sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Apa sih ekspektasi masyarakat hari ini? Komputer yang bisa cepat, memorinya banyak, chargernya, baterainya tahan lama, dan kalau dicas juga bisa cepat. Kemudian dan jangan lupa, sekarang handphone dipergunakan untuk media sosial, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Maka mereka membutuhkan kamera-kamera yang bagus. Nah, ini selalu diimprove oleh para pelaku bisnis yang bergerak di bidang produksi smartphone. Nah, yang kedua, perusahaan yang lincah tidak mengoperasikan hierarki top down yang kaku. Menghindari rantai komando tradisional untuk strategi struktur yang lebih bervariasi. Kenapa menghindari top down? Karena sebenarnya yang paling punya informasi banyak tentang kebutuhan dan keinginan dari masyarakat adalah teman-teman yang berada di lini pertama, yaitu teman-teman sales, marketing. Mereka yang kontak dengan distributor, kontak dengan konsumen. Mereka tahu apa sih kebutuhan konsumen. Maka kita tidak perlu harus top down. Bila perlu bottom up, ya seperti itu. Perusahaan yang lincah dibangun berdasarkan tujuan dan visi bersama yang mencakup setiap karyawan, tim, dan departemen. Hal ini menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara pemangku kepentingan dan mendorong tingkat kolaborasi yang optimal. Yang keempat, karyawan yang lincah biasanya merasa nyaman ketika berbagi sumber daya dan praktik terbaik perusahaan yang langka sekalipun. Ya. Yang kelima, karyawan di perusahaan yang agile, yang lincah tadi, cenderung mencari pengembangan berkelanjutan dan peluang untuk maju yang dibuat jauh lebih mudah karena kurangnya hierarki-hierarki tradisional tersebut. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana perbedaan antara strategi tradisional dan strategi agile. Yang pertama di strategi tradisional kita lihat di sini ya. Nah, di sini diperlukan penelitian awal selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Mengandalkan dokumentasi yang sempurna untuk menyampaikan dengan tepat apa yang dijelaskan oleh strategi tersebut. Diturunkan dari top level kepada manajemen tingkat bawahnya tanpa masukan dari tim mungkin. Ya. Sifatnya tidak berubah sampai dengan kurun waktu tertentu. Nanti setelah direview baru dilihat ada enggak. Setelah 2 tahun, 3 tahun baru direview. Ya, ada enggak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, sementara agile strategi belajar dengan menempatkan pekerjaan di depan pelanggan. Jadi lini sales, teman-teman operasional di lapangan itu memiliki informasi yang sangat berharga. Mencapai pemahaman bersama tentang visi tanpa mendikte bagaimana hal itu akan dicapai. Tim memiliki otonomi untuk menggunakan kalian mereka untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya diperbarui dan disempurnakan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kerja tim pelaksanakan.
Oke, ini agile strategi dan strategi tradisional. Nah, inilah perkembangan tren. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, inovasi. Inovasi menjadi tren strategi korporasi dan bisnis hari ini. Anda harus berinovasi. Suka atau tidak suka, Anda bila ingin survive, lakukan inovasi. Inovasi itu ketika diterapkan, juga harus mempertimbangkan yang namanya nilai. Nilai bagi siapa? Bagi pelanggan. Itu yang disebut value based management. Nah, kemudian value based management itu bertujuan kita memberikan inovasi yang memberikan manfaat bernilai bagi pelanggan. Jangan sampai kita nanti over overperformance kita kasih berbagai macam sehingga menyebabkan cost-nya tinggi tetapi tidak dirasakan sebagai nilai bagi pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan harus secara rutin ya melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi dia bersifat agile. Bagaimana perusahaan begitu mendapat informasi, dia antisipasi ke depan akan seperti apa. This is agile strategy. Berbeda dengan strategi yang dulu kita review setiap sekian tahun baru kita review. Ya, kenapa? Karena perubahannya begitu cepat. Nah, disinilah tema-tema strategi baru yang hari ini berkembang, yaitu inovasi, value based management, dan organisasi harus menjadi organisasi yang memiliki agile strategi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.